Shalom saudara, kita berjumpa lagi hari ini dengan kasih setia Tuhan. Saya diingatkan Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menggelitik saya. Karena akhir-akhir ini mau tidak mau kita mengalami banyak hal. Ada banyak orang sedang mengalami masalah. Saudara, kadang kita berpikir bahwa masalah yang kita hadapi itu akan menghancurkan kita. Atau sesuatu yang akan terjadi itu menghancurkan kita. Bahkan mungkin kelemahan. Nah, saudara, kita tidak menginginkan bahwa kita akan terhambat ataupun kita gagal. Tapi seperti yang dialami oleh Rasul Petrus, Tuhan Yesus tidak hanya berharap, tetapi Tuhan Yesus mempersiapkan Petrus agar tetap kuat dalam menghadapi pencobaan. Tuhan Yesus tahu kok Petrus itu akan gagal, tetapi dia berdoa agar iman Petrus jangan sampai gugur. Saudaraku, kenapa? Padahal Tuhan tahu Petrus akan menyangkalinya. Tuhan Yesus pun menyatakan harapannya agar Petrus itu dapat kembali dari masa-masa sulit yang dialaminya dengan kondisi lebih kuat. Saudara, kadang Tuhan izinkan hal-hal yang gak enak itu terjadi dalam hidup kita. Bahkan seakan-akan Tuhan kok berdiam diri ya, membiarkan kita. Padahal sebenarnya Tuhan itu lagi menuntun kita, mengajari kita bahwa perkara sulit yang kita hadapi itu nanti akan membawa kita menjadi lebih kuat. Tuhan Yesus pun berharap agar masa-masa sulit yang dialami Petrus waktu itu bukan hanya akan membuatnya lebih kuat secara iman dan mental, tetapi juga dapat menguatkan orang lain. Jadi kita harus tahu saudaraku, dalam hidup ini meskipun kita mengalami masa sulit, Tuhan tidak akan membiarkan kita terpuruk. Justru Dia berharap kita dapat lebih kuat melalui setelah masa sulit itu berlalu, supaya kita dapat menolong orang lain saudaraku yang sedang mengalami masa sulit seperti kita. Jika saat ini kita diizinkan mengalami pergumulan, kegagalan atau jatuh, saudaraku, terimalah penguatan iman dan semangat dari Tuhan. Segeralah bangkit, jadilah kuat, karena Tuhan mau memakai hidup kita untuk menolong sesama. Masa-masa sulit dapat memperlemah atau sebaliknya justru memperkuat kita. Jadi saudaraku, dari sisi mana kita mengambilnya, memandangnya, itu yang terpenting. Bukan kesulitannya, bukan masalahnya yang besar, tetapi apa tanggapan kita, respon kita terhadap semua yang sedang terjadi. Itu sangat menentukan. Bapak, terima kasih kau izinkan masa-masa sulit itu datang kepada kami. Buat kami sadar, kami menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Karena kami tahu melalui masa-masa sulit yang kami atasi bersama dengan Engkau, maka kami akan menjadi berkat bagi orang lain yang mengalami masa-masa sulit itu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Lakukan firman Allah. Tuhan memberkati.